Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur pada siang hari ini kita boleh berkumpul bertemu dengan saudara seiman. Kita percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada siang hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini atas kelayakan-Mu. Kami boleh berkumpul bersama kembali untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, boleh memberkati kami ya Bapa. Kami sambut firman-Mu ini ke dalam nama-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini jarang sekali kita melihat orang-orang yang dapat dipercaya. Sering kita menemukan orang yang perkataannya begitu menarik, begitu meyakinkan, bahkan penampilannya begitu meyakinkan. Tetapi pada akhirnya apa yang mereka katakan, apa yang menjadi penampilan mereka, kadang-kadang membuat sakit hati kita, membuat kita kecewa. Dan perenungan firman Tuhan pada siang hari ini terdapat pada Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang 14 sampai yang ke-30. Mari kita buka bersama-sama. Pada siang hari ini firman Tuhan saya berikan tema pribadi yang dapat dipercaya. Bagaimana ciri-ciri pribadi yang dapat dipercaya? Kita bisa melihat di ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi bagaimana ciri-ciri pribadi yang dapat dipercaya? Yang pertama adalah konsisten. Dalam kamus KBBI, konsisten adalah tetap, tidak berubah-ubah, dan tetap berpegang teguh atas apa yang dipercayakan. Dan dalam ayat yang ke-15 ini, kita melihat ada frase yang mengatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi jika kita melihat perikop ini kembali, kita menemukan cerita ada satu tuan yang memiliki ketiga hamba, yang dimana ketiga hamba ini masing-masing diberikan kepercayaan, dan kepercayaan ini berbeda-beda Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Kita bisa katakan di frase masing-masing menurut kesanggupannya ini, mereka sebelumnya membuat kesepakatan tuan dan hamba, yang dimana masing-masing menurut kesanggupan mereka. Jadi ketika mereka hamba ini sudah membuat kesepakatan dengan tuan dan masing-masing menurut kesanggupannya, pastinya ketiga hamba ini konsisten dalam setiap kepercayaan yang diberikan. Begitupun juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Dalam setiap pekerjaan kita, dalam studi kita, maupun dalam sekolah kita, apa yang sudah dipercayakan pada kita dan yang menjadi kesepakatan kita dari awal, yang masing-masing menurut kesanggupan kita, ya kita harus melakukan itu dengan konsisten. Entah itu dalam setiap pekerjaan kita, entah itu dalam studi kita, entah itu dalam sekolah kita harus melakukan itu dengan konsisten, tidak berubah-ubah, tetap berpegang dalam setiap konsistennya. Sebabnya ketika kita sudah tidak konsisten lagi dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepada kita, ya kita harus ingat lagi Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kesepakatan awal kita. Jadi poin yang pertama, bagaimana ciri-ciri pribadi yang dapat dipercaya, yaitu konsisten. Poin yang kedua,
Bagaimana ciri-ciri pribadi yang dapat dipercaya? Poin yang kedua adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya bersungguh-sungguh melakukan setiap kepercayaan. Bisa kita melihat di ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bertanggung jawab artinya bersungguh-sungguh melakukan setiap kepercayaan yang diberikan. Dan bertanggung jawab juga bisa kita katakan tidak menunda-nunda waktu. Jadi orang yang tidak menunda-nunda waktu bisa kita katakan orang itu sadar akan tanggung jawabnya. Ketika orang itu tidak menunda-nunda waktu bisa kita katakan orang itu berhikmat. Ketika seorang tidak menunda-nunda waktu, kita bisa katakan orang itu bijaksana. Kita bisa melihat lagi di ayat yang ke-16 ini, di frase segera pergi. Apa artinya frase segera pergi ini, Bapak Ibu? Dalam KBBI segera yang berarti lekas atau tergesa-gesa. Jadi ketika ketiga hamba ini, saya katakan kedua hamba ini, ketika mereka diberikan kepercayaan yang diberikan 5 talenta segera pergi, yang diberikan 2 talenta segera pergi. Jadi ketika kedua hamba ini diberikan talenta, diberikan kepercayaan, mereka tidak menunda-nunda waktu dalam setiap kepercayaan yang diberikan. Bagaimana yang diberikan 1 talenta, Bapak Ibu? Kita bisa melihat di ayat yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tunanya. Jadi saya bisa katakan yang diberikan 1 talenta ini, dia menunda-nunda apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Dia malas tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa melihat di ayat yang ke-24 sampai ke-25. Saya akan bacakan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi ketika hamba yang diberikan 1 talenta ini diberikan kepercayaan, dia malas-malasan, dia takut akan resiko yang akan dihadapinya. Jadi dalam kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam setiap sekolah kita, ketika kita diberikan tanggung jawab, harusnya kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan tidak menunda-nunda waktu. Ketika kita tidak menunda-nunda waktu, ketika kita sungguh-sungguh melakukannya, kita akan menghasilkan kepercayaan itu yang maksimal, lebih maksimal lagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Jadi bagaimana ciri-ciri pribadi yang dapat dipercaya? Yang kedua adalah bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Poin yang ketiga, bagaimana menjadi pribadi, ciri-ciri pribadi yang dapat dipercaya? Yang ketiga, setia dalam perkara yang kecil. Kita bisa melihat di ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Kita ulangi lagi, engkau telah setia dalam perkara kecil. Jadi setia di sini dalam bahasa asli kita bisa melihat dalam bahasa asli yang berarti piste, yaitu tentang kesetiaan. Dalam bahasa Inggris faithful, yaitu iman yang bertahan sampai akhir. Jadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita diberikan 1 kepercayaan, entah itu kepercayaan kecil maupun kepercayaan yang seolah dianggap remeh oleh orang-orang di sekitar kita, kita harus lakukan itu dengan setia. Dan kita tidak boleh, dan kita
Jangan mempedulikan apa yang ada di depan kita, apa yang di samping kita. Dan kita melakukan kepercayaan itu dengan sungguh-sungguh, dengan bertahan sampai akhir. Jadi ketika kita setia dalam perkara kecil, di ayat yang ke-21 ini saya akan baca selanjutnya, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi bagaimana kita bisa melakukan tanggung jawab yang besar jika kita tidak bisa melakukan perkara yang kecil. Jadi dalam kehidupan kita, apapun tanggung jawab kepercayaan yang diberikan kepada kita harus lakukan. Meskipun itu dianggap remeh, kita harus lakukan setiap kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dan karena itu, saudara Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan di poin yang ketiga ini mengingatkan kita kembali akan perjuangan kita untuk melakukan setiap kepercayaan kita, bertahan sampai akhir, setia sampai akhir. Jadi ketika kita setia sampai akhir, Tuhan yang akan membalas, Tuhan yang akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi jika kita mengingini, contoh kita menjadi pegawai, kita ingin menjadi pemimpin, kita harus melakukan yang terkecil dahulu, dari nol dulu. Baru Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi kesimpulannya, firman Tuhan pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ciri-ciri pribadi yang dapat dipercaya? Yang pertama, konsisten. Yang kedua, bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, setia dalam perkara kecil. Semoga firman Tuhan ini bisa kita jalankan, bisa kita lakukan, dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalankan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas perenungan firman-Mu pada siang hari ini. Kiranya firman-Mu ini dapat menumbuhkan kami, dapat mengingatkan kami untuk lebih konsisten, untuk lebih bertanggung jawab, untuk lebih setia dalam perkara kecil. Karena kami percaya Tuhan, apa yang Kau percayakan kepada kami, entah dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam setiap sekolah kami, ada sesuatu yang terjadi yang lebih baik dalam kehidupan kami, ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.